Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen. Manajemen terbagi atas beberapa sub. Yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua unsur-unsur manajemen, yang ketiga ada tingkatan manajemen, yang keempat ada fungsi manajemen, dan yang terakhir ada bidang-bidang manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen. Pengertian manajemen dari asal katanya yaitu istilah manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, manajemen, artinya seni melaksanakan dan mengatur. Yang kedua, menurut para ahli. Terdapat 3 ahli yang menyatakan pendapat mengenai pengertian manajemen. Yang pertama, menurut Hasibun. Hasibun berpendapat, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, G.R. Terry. G.R. Terry berpendapat bahwa manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Adapun menurut Harold Kohn dan Craig O'Donnell, manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Pengertian manajemen juga dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai suatu konektivitas manusia. Dan yang terakhir, manajemen sebagai ilmu dan seni. Yang selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 6 unsur. Yang pertama, manusia atau man. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling penting. Manusia yang melakukan proses manajemen untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut. Yang kedua, uang atau money. Dalam manajemen, uang sangat diperlukan untuk membiayai berbagai macam keperluan untuk kelangsungan proses manajemen. Yang ketiga, bahan atau material. Bahan di sini terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang diperlukan dalam proses manajemen. Yang keempat, metode atau metode. Merupakan cara kerja yang digunakan dalam melakukan aktivitas di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kelima, mesin atau machines. Merupakan alat yang digunakan untuk berproduksi. Mesin berkaitan dengan teknik produksi berbasis padat modal. Dan yang terakhir, ada pasar atau market. Merupakan salah satu faktor yang mendorong peningkatan kualitas produksi. Di pasar, perusahaan mampu mengetahui daya beli terhadap barang produksinya. Yang selanjutnya, tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, top manajemen atau manajemen puncak. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Dan yang terakhir, manajemen lini pertama atau first line management. Yang pertama, manajemen puncak atau top management, terdiri dari dewan direktur atau eksekutif yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi yang dilakukan. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management, terdiri dari beberapa tingkatan organisasi. Di sini, manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dan manajemen lini pertama, yang memiliki tugas untuk menggerakkan, memahami, dan memotivasi orang lain, baik secara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, manajemen lini pertama atau first line management, bertanggung jawab memimpin dan mengawasi tenaga operasional atau karyawan. Manajemen pada tingkatan ini harus memiliki keterampilan teknis. Selanjutnya, fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan untuk melaksanakan suatu tujuan berupa rumusan-rumusan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya tersebut. Yang ketiga, penggerakan atau actuating. Penggerakan artinya kegiatan yang berhubungan dengan memotivasi atau memberi semangat kepada karyawan atau pegawai agar bekerja secara sadar sehingga organisasi
tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang terakhir, pengendalian atau controlling. Pengendalian di sini maksudnya merupakan fungsi penting karena membantu untuk memeriksa kesalahan dan mengambil tindakan korektif apakah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak. Dan pembahasan yang terakhir yaitu bidang-bidang manajemen. Bidang-bidang manajemen di sini dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang pemasaran atau manajemen pemasaran. Merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan penetapan konsep produk, penetapan harga, promosi, serta pendistribusian gagasan, barang, atau jasa yang memungkinkan terjadinya pertukaran untuk memenuhi tujuan individu dan organisasi. Yang kedua, manajemen produksi. Merupakan kegiatan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka menciptakan serta menambah kegunaan suatu barang dan jasa. Yang ketiga, manajemen keuangan. Berhubungan dengan tanggung jawab, pengumpulan, penggunaan, ataupun pengelolaan dana perusahaan atau organisasi secara efisien. Yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia adalah kegiatan merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan semua pekerjaan yang menyangkut pegawai, mencari pegawai, melatih atau mengorganisasi dan melayani mereka. Dan yang terakhir, manajemen administrasi. Manajemen administrasi bertugas menyusun, mengatur, mengorganisasi, mengendalikan kegiatan, inventaris, informasi, dan arsip suatu perusahaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen. Terima kasih dan Om Santi 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 Om.